Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah sehatnya bersaing. Ini alhamdulillah nih bintang tamu kita yang datang hari ini orang-orang itu berprestasi loh Pak Ustadz. Bukan cuma mendapatkan hasil itu karena sensasi, ini yang saya senang. Kalau misalnya kita berprestasi itu orang juga menganggap kita tuh gimana gitu, memang berbobot dan punya kapasitas. Contoh nih kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Zahra nih. Zahra boleh cerita sedikit nggak? Dulu kan menang apa pemilihan-pemilihan apa aja tuh, ada Miss Indonesia ya? Pertama Putri Pariwisata Indonesia, Putri Provinsi Jawa Pariwisata. Barat. Kemudian Miss Indonesia 2016, Tuh. Provinsi Jawa Barat juga. Ih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa kan? Ini prestasi Jadi, loh. Ini mewakili seluruh wanita di Jawa Jawa, Barat. Ini sekarang gini, pada saat pemilihan kemarin, ada dong mungkin persaingan yang namanya bersaing, nggak mungkin lah kalau nggak bersaing nggak mungkin jadi juara kan gitu. Iya. Apa yang pada saat itu dirasakan oleh Zahra? Waktu pas persaingan sih setiap perempuan, apalagi ini kan ajang beauty pageant, ngerasa paling cantik-cantik, gontok-gontokan. Oh gitu karena Ada juga. Karena ngerasa bajunya mungkin lebih bagus pada persaingan-saingannya kayak gitu. Dari mulai barang-barang dan penampilan. Ada juga yang gak sehatnya tuh misalkan dia ngumpetin barang temennya. Sampai segitu. Sepatunya sebelah. Misalkan. Sepatu Jadi sebelah? biar dia stres sebelum tampil di panggung gitu. Yang gak sehatnya seperti itu. Mungkin kalau yang sehatnya kita persiapan dari wawasan aja. Coba perkenalkan Jawa Barat. Perkenalkan Jawa Barat di kabinet. Jawa Barat. 1, 3. Kan pernah jadi Duta. Putri Duta Jawa Barat. Jawa Barat. Silakan. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Malina, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat Miss Indonesia 2016. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat besar dan memiliki banyak kabupaten-kabupatennya. Provinsi Jawa Barat juga mempunyai destinasi wisata yang sangat luar biasa. Buat kalian semua yang pada ingin berwisata ataupun jalan-jalan bersama keluarga, 10, jangan lupa 9, kunjungi 8, Provinsi Jawa Barat. 6. Oh bener pas, iya belum semenit. Dikit lagi saya udah gitu. Pas ya. Gitu Ini alhamdulillah. orang udah terlatih. Nah, makanya. Karena bukan hanya inner beauty. Betul. Itu penting inner beauty. Tapi kalau kita berbicara persaingan, tadi buktinya Zahra melakukan sesuatu justru malah menonjolkan atau memberikan yang terbaik supaya bukan cuma hanya sensasi-sensasi atau mengganggu orang lain untuk jadi menang. Nih contoh buat adik semua nih yang sekolah-sekolah Ini nih. anak sekolah, anak-anak Ya. kan di rumah juga harus contohin. Betul. Ayo raih belajar, prestasinya. Makin giat. Tepuk tangan lu dong buat Kak Zahranya nih. Buat jadi contoh kita semua. Memang ada istilah dalam bahasa Arab namanya khalif tu'raf. Khalif tu'raf itu berbedalah supaya kalian terkenal. Tapi ini bahaya ini kalau diartikan secara salah. Jangan Iya. salah arti. Betul. Ada kadang yang mengartikannya cari sensasi lah supaya kalian terkenal. Bukan cari sensasi tapi berprestasi lah. Masya Dengan Allah. kemampuan masing-masing. Iya, ini kalau Diva nih. Diva kan masih muda nih. Sekarang umur berapa? 14 tahun, Berarti sekolah kelas kelas 3 SMP. 3 SMP. Iya. Ya, Masya Allah nih. Diva kan pasti bersaingnya banyak dong sama artis-artis cilik lain kan. Buat mendapatkan satu peran di film atau mungkin di sinetron atau di apa gitu. Itu pernah nggak ngerasa berat banget saingannya atau apa sih yang harus saya lakukan atau saya gontok-gontokan aja gitu biar menang. Pernah nggak ngerasa gitu? Ya kalau pertama kali sih pasti ada saingan paling berat ya, soalnya kan pertama kali misalnya kayak casting gitu. Ada yang lebih lawan mainnya lebih berat gitu. Terus menyikapinya Jadi, gimana? Ya lakukan yang terbaik aja. Tunjukkan Tetap bahwa ya. kapasitasnya Diva itu lebih hebat dari dia gitu ya. Dan lakukan yang terbaik. Ih, Jangan Masya lupa berdoa. Allah. Coba, Juara coba. satu nyanyinya. Coba. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Iya, tepuk tangan lu dong buat Diva. Makasih banyak Diva. Pak Pernah Ustadz. dinyanyi lagu itu dia? Hah? Nih Pak Ustadz pernah nyanyi, senang banget sih Pak Ustadz kalau nyanyi-nyanyi. Ini alhamdulillah nih. Senengnya. Karena dia kan juara karena prestasi suaranya luar Betul. biasa. Ini yang hebat makanya saya bilang tadi bintang tamu kita hari ini tuh luar biasa karena prestasinya mereka bisa datang ke sini. Bukan karena sensasinya. Kenapa kita harus jauh-jauh? Usasam kan juara satu juga. Ih, Amin, Masya Allah. insya Allah. Juara Hafiz Quran. Amin. Awalnya tartil dulu Pak Ustadz. Tartil, juara. Baru tahfiz. Luar biasa. Sekarang gini Pak Ustadz, dijelaskan lagi nih Pak Ustadz, mau izin nih Pak Ustadz. Ciri-ciri orang yang persaingannya nggak sehat sehingga menganggap kita musuh tuh apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Kita perlu tahu juga nih. Jangan sampai tiba-tiba ada musuh dalam selimut istilahnya Bu ya. Mohon izin Pak Ustadz silahkan. Ada banyak pengertian musuh dalam hal ini. Dalam arti kenapa? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada orang beranggapan pemikiran-pemikiran yang dalam artian mohon maaf yang tidak sehat itu menganggap
saingan itu adalah sesuatu yang bahaya untuknya. Sehingga kita harus rubah pemikiran itu. Jadikan orang-orang yang maaf kalau ibaratnya kompetitor. Bener kan, Li? Betul Pak Ustadz. Kompetitor. Kan? Kompetitor. Jadikan kompetitor itu adalah ajang untuk memacu kita untuk jauh lebih baik. Ini bahaya kalau seseorang gontok-gontokan, injak sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri. Itu bahaya. Harusnya jadikan lawan-lawan kita itu menjadikan ajang buat kita untuk lebih memacu, untuk jauh lebih naik. Itu sebenarnya. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri orang yang bersaing gak sehat itu. Sehingga bisa dianggap jadi musuh. Mau tahu ciri-cirinya? Mau tahu ciri-cirinya? Mau tahu ciri-cirinya? Menjadikan lawannya adalah sesuatu yang jahat untuknya. Sehingga dia, mohon maaf, ada kedengkian. Ada timbul kedengkian. Yang tadi yang kedua, mohon maaf, langsung sudah dibahas tadi oleh Zahra. Apa itu? Ada timbul keangkuhan, kesombongan. Aku lebih baik dari dia. Bukan yang itu yang terbaik. Bukan aku yang paling baik. Tapi aku bisa jadi baik. Karena adanya lawan kan. Mohon maaf, karena kita tidak bisa menjadi akan sesuatu jadi baik kalau tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran. Ada namanya rata-rata. Rata-rata. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan saya terhilang dari yang namanya sesuatu yang buruk. Karena kita ini terus terang harus menjaga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa supaya kita terjaga. Ini setiap pagi kita baca. Buat yang di rumah juga, ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Buat kita menjaga diri sebenarnya juga. Karena kadangkala waktu saya sanawiyah, saya ingat, saya lihat-lihat anak pesantren ini, aku ingat waktu saya masih muda banget. Waktu sanawiyah saya berusaha untuk peringkat 1 terus. Tapi ketika tingkat aliyah saya sudah tidak mau lagi lihat raport. Saya tidak mau lagi lihat raport. Saya tidak mau lagi lihat nilai. Karena kebetulan raport saya hilang. Jadi saya tidak mau lihat lagi. Jamaah. Jadi hilangkan kedengkian, hilangkan yang namanya apa? Angku, sombong, merasa diri lebih baik. Itu mohon maaf, titik kejelekan seseorang ketika dia sudah merasa sudah pinter. Ketika orang merasa dirinya sudah hebat, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena di atas gunung masih ada lebih tinggi. Apa itu? Pohon yang ada di atas gunung itu. Kepada buat semuanya, tidak boleh membuat guru kita, ini kalau buat anak-anak ya, ini karena kebetulan ada anak-anak, jadi kita harus sentil-sentil juga anak-anak. Tidak boleh anak murid membuat gurunya bersaing. Dalam arti? Iya. Kata guru, masa guru ini katanya gak boleh. Kata guru yang mana? Ya itu. Masa? Jadi yang dijadikan itu salah rumusnya. Begitu. Katanya terlalu susah caranya. Gak boleh begitu. Gak boleh tuh. Gak boleh mengadu domba. Nauzubillah. Makanya para penjual harusnya bersainglah dengan sehat. Rasulullah bersaing dalam berjual. Tapi Rasulullah memperlihatkan cacatnya. Barang-barang yang Kasih tahu kalau dijualnya. barang yang jelek. Iya. Oh ya Allah, Masya Allah, ini susah banget. Tapi ingat dipelajari, ya, harus banyak kita. ini pelajaran buat kita. Orang akan bersaing sesamanya. Betul, Orang akan bersaing sesamanya. betul. Penjual ikan akan bersaing sama penjual ikan juga. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita itu nggak bisa menilai diri kita tuh paling baik. Nggak boleh. Karena yang menilai diri kita itu adalah orang lain, Orang bukan lain. diri kita sendiri. Pada saat kita merasa tadi Ustadz bilang diri kita paling pintar, akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak mau belajar lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nih buat jamaah yang di rumah nih dan juga jamaah yang ada di studio. Setelah ini kita akan mendengarkan nih antara dua bintang tamu kita. Ada yang mau belajar ngaji sama Ustadz Syam. Nggak, Ayo ngaji bersama kali ya. ngaji bersama, bersama. ya bisa Ngaji juga. bersama. Tapi siapa yang mau ngaji kira-kira hari ini? penasaran. Antara Diva, Diva dan Atau juga Zahra. Zahra. Siapa ya kira-kira ya? aku Diva aja deh. Aku Zahra aja deh. Kok situ yang milih? Enak aja. Boleh ya? Pokoknya nanti kita putuskan setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekalipun dia buruk, sebaiknya kita jangan menjelekkan mereka. Betul. Karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Betul banget.